Sehingga untuk mengambil langkah konkretnya, ya wis berarti dipilih menggunakan kuasi eksperimen. Pilih 2 kelas, yang satu kelas untuk kelas percobaan, yang satu kelas untuk kelas perbandingan. Gitu. Kelas eksperimen itu kelas percobaan, kelas kontrol itu yang konvensional untuk perbandingan. Misal di kelas 3A, 3A itu kalau belajarnya menggunakan word wall, itu nilainya siswa bagaimana? Nah, terus yang di kelas B, ini kalau pembelajarannya hanya ceramah, ngitung, biasa, konvensional, nilainya siswa bagaimana? Nah, ini digabungkan dengan materi yang sama. Dengan materi yang sama. Misalkan materi fotosintesis. Fotosintesis. Ketika menggunakan word wall akan gimana? Ketika akan konvensional bagaimana? Jadi ini dua dibandingkan. Kalau menggunakan desain kuasi eksperimen. Kalau kuanti yo, kuanti. Nah, kerangkanya ini tabel tak buat sendiri lah. Aku memahami ini gen gampang. Ini kalian mau buat model bagaimana silahkan ini. Terus di bawah dikasih keterangan. Keterangan dari mana? Keterangan dari tabel ini. O1 itu nilai pretest, nilai sebelum perlakuan. Ini simbolnya harus gawe A, B, C, harus gawe Y1, A1 monggo. Tapi penting kalian paham. Gitu. Wis, iki gitu. Simple ngono. Simple ngono. Simple ini mau, ya. Simple. Loh. Coba hapus dulu. Nanti sih. Nah, simple iki. Pokok iki. Jenis desain, tujuan menggunakan jenis sama tujuan memilih desain ini dipilih karena apa? Karena apa? Pokoknya karena apa? Fitri, kenapa kamu menggunakan kuantitatif? Nah, terus kenapa kamu menggunakan desain ini? Wes terjawab di ini. Wes simple. Tambah tabel kena, tambah kerangka seperti di atas ini boleh. Boleh banget. Nah, terus lokasi dan waktu penelitian. Kuantisik ya, kuantisik. Kuantisik. Nah, set ini segedawan sebetulnya ya. Hek. Nah, iki penelitian ini dilaksanakan di mana? Kalian boleh. Tapi aku kemarin buatnya paragraf gini, ben apa? Ben mocone penak. Ben mocone penak. Penelitian ini dilaksanakan di mana? Genah toh tempat toh? Tempat. Di MI mana? Sama alamatnya di jalan di wis cukup lah. Bahkan di MI manapun wis oleh kan wis. Lah terus kenapa Anda memilih MI itu menjadi objek penelitian? Nah, pemilihan ini karena apa? Alasan memilih MI tersebut karena apa? Didasarkan pada beberapa pertimbangan. Ini alasannya ini, dukungan positif dari pihak sekolah untuk inovasi pembelajaran, karakteristik siswa yang heterogen. Heterogen itu kan masih campur jadi satu. Nah, terus ini sarana prasarananya mendukung. Nah, dipastikan kalau kalian skripsi membuat atau ingin menerapkan media pembelajaran menggunakan PET simulator. Nah, itu dipastikan di sekolah itu sudah ada proyektor belum, ada LCD belum, ada kabel belum. Itu dipastikan. Nah, kalau belum ada ya berarti penelitianmu ngapusin nah gitu. Dipastikan alasannya harus jelas. Karena ini sarana dan prasarananya sudah oke. Nah, kemudian waktunya wes ini. Waktu. Kalau di penelitian di proposal penelitian, nah kalian nulisnya gini, penelitian ini akan di proposal penelitian. Tetapi ketika nanti sudah masuk ke pengerjaan skripsi, sudah selesai seminar proposal, nah itu akannya dihapus. Mulai penelitian. Gitu.
Kalian terserah, iki arep tak isi Februari sampai selesai. Iki bulan apa iki berarti September sampai selesai ya, gitu. Nah, lebih bagusnya lagi di bawah sini dikasih tabel jadwal penelitian. Jadi jadwal penelitian itu dibuat tabel. Di tabel periodik penelitian. Nah, itu lebih bagus. Tapi enggak, gini cukup. Ini minimal gini wis cukup. Nah, wis waktu dan lokasi wis clear. Ngono tok. Kenapa harus dikasih alasan ini? Wis pokoknya dikai. Karena nanti sing ditakoki kenapa kamu di MII ini? Pokoknya ditakoki ini ngono. Jangan kalian alasan karena di situ ada tante saya, ada ibu saya. Harus alasan yang ilmiah nih. Nggak ditanya kenapa Fitri milih di MI Pulutan. Karena deket dengan kos desa, ya alasan desa. Cah TKW iso alasan ngono. Nah, jadi alasannya harus ilmiah kan, harus ilmiah. Nah, terus kalau di kuantitatif itu kan ada namanya populasi dan sampel. Saya bentar. Populasi itu apa? Apa populasi apa? Populasi adalah apa fit populasi fit populasi sampel itu lingkaran kecil di sini. Kok ora dadi bulat meneh ya? Nah, kenapa? Nah, ini lingkaran besar iki populasi. Ini lingkaran kecil iki sampel. Nah, dalam penelitiannya ada. Nah, misal, bro, penelitianmu apa populasinya mana? Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 4. Ada berapa kelas siswa kelas 4? Ada 3 kelas. Satu kelas ada berapa siswa? 30. Oke, berarti populasinya 90 siswa. Atau semua kelas siswa kelas 4. Nah, sampel kan kita nggak mungkin satu orang meneliti banyak kelas. Banyak kelas. Pasti selesainya lama kan gitu, lama. Urusan karo guru, karo kesiswaan, karo kurikulum, pasti lama. Nah, kita ambil apa? Kita ambil sampel. Kita ambil sampel. Nah, sampel ini diambil sebagian. Oh, karena ini kelas 4 paralel semua. Berarti aku menggunakan desain kuasi eksperimen. Berarti aku butuh 2 kelas. 2 kelas. Oh, oke, aku ambil di kelas 4A dan 4B. Nah, kemudian kelas 4A nanti untuk kelas uji coba dan kelas B untuk kelas perbandingan. Nah, gitu. Wes, simpelnya ngono kuwi. Nah, teknik pengambilan sampel ini banyak macamnya. Ada purposive sampling. Kalau purposive sampling itu banyak digunakan di penelitian kualitatif. Purposive sampling. Jadi purposive sampling itu gampangannya wis tertuju gini. Kualitatif ya Gio. Aku pengen neliti kedisiplinan siswa. Nah, aku kok jikuke data wawancara, observasi, karo dokumentasi. Aku kok arep wawancara Bu A, Bu B, Bu Kepala, siswa kelas telu kita jiko wong siji utawa wong loro. Itu namanya purposive sampling. Jadi sudah ditentukan dari kita dengan alasan ilmiahnya kita sudah mengetahui background yang sesuai dan sudah mengetahui background si anak didik itu dan kita yakin anak didik yang kita pilih itu nanti akan memberikan informasi untuk penelitian kita. Misal tak takai, Fitri kamu, corok jak omong enak lah, Fitri kamu kenapa dulu milih BGMI? Nah, jadi biar bisa enak gitu cari datanya. Itu kalau purposive sampling. Nah, kalau di kuantitatif itu banyak banget.
untuk teknik pengambilan sampling. Kalau di MI itu ada banyak rombel, satu kelas biasanya ada 4, ada 3 rombel. Nah itu silakan gunakan sampling kuota ataupun apa ya, minimum sampling ada banyak, lupa kalau di kuantitatif banyak banget. Nah itu silahkan. Nah tapi kalau nanti andai kata kita mau meneliti kelas 4 itu hanya satu kelas dan muridnya hanya 17 atau di bawah 20. Nah, nah, caranya piye Mas menentukan sampel? Observasi siswa apa nggone sik. Nggone kuwi enak pirang kelas ya? Oh, nak MI Pulutan kuwi kan akeh kelas, ada 3 kelas atau 2 kelas. Oh, berarti kalau aku menggunakan kuasi, berarti aku bisa ambil 2 kelas. Kelas yang satu nanti nganggur. Oke, berarti aku menggunakan sampling kuota dengan menentukan jumlah kuota yang diinginkan. Gitu. Oh, aku pengen, tapi di MI ku Mas, ini tempat PPL ku ini MI-nya kecil. Kelas 4 hanya ada satu kelas, itu pun muridnya hanya 20. Ya wes, itu digunakan. Berarti tidak menggunakan desain kuasi eksperimen, tapi menggunakan one group test. Jadi grup satu kelas tok itu yang diuji. Dikasih media, tidak dikasih media, jadi waktunya yang lebih lama. Kalau satu kelas itu waktunya jelas yang lebih lama. Gitu, wes. Intinya ngono kuwi. Nah, kalian pengen membaca lebih lanjut ini di bukunya Frankel. Bukunya Frankel. Ini yang berkaitan dengan bidang pendidikan, teknik pengambilan sampel dalam ilmu pendidikan miliknya Frankel. Nah, begitu, wes. Kurang lebih populasi sampel ngono tok. Wes ngono tok. Enak variabel wis paham ya, variabel penelitian, enak dependen, enak independen. Independen, dependen wis paham. Independen sing mempengaruhi, dependen sing dipengaruhi. Nah, kemudian instrumen penelitian. Wis delok iki wae. Delok iki. Instrumen penelitian. Instrumen ki apa to, Mas? Instrumen itu alat. Jadi sebelum kita masak, kita harus mempersiapkan alat. Pisau ngiris daging, wajan goreng endok, panci gawe indomie. Nah, penelitian yang ngono, instrumen iku pisau nih. Oh, instrumen ki alate, wajane kan, wajan penelitian. Nah, kalau di kuantitatif, ini kan aku menggunakan kuasi. Aku nanti mau ambil datanya pengen piye ya? Oh, aku pengen pakai tes. Jadi nanti siswa tak kasih soal, terus nilainya tak rata-rata, pada minggu ini menurun atau naik, setelah menggunakan media ini turun atau naik. Kemudian tes dan dokumentasi. Berarti nanti selama siswa mengerjakan soal tes, tak foto. Bener untuk memperkuat bukti bahwa kita penelitian. Gitu. Tapi ada juga yang meneliti kuanti itu instrumennya berupa kuesioner, angket, itu disesuaikan dengan topik penelitian. Kalau aku kemarin menguji efektivitas, ya sudah, aku agar siswa ini tak anggap efektif tidak, aku paling enak pakai tes. Sebelum pelajaran tak kasih soal yang tak buat dulu, nanti habis itu aku ngasih media masuk materi. Setelah materi yang tak buat selesai, media yang tak buat selesai tak paparkan, aku tes lagi. Hasilnya sama atau beda? Nah, kalau beda berarti mediaku berhasil, penelitianku berhasil. Kalau enggak, penelitian bisa dikatakan berhasil walaupun data gagal dengan alasan ilmiah yang kuat. Begitu. Tapi kalau aku nguji pengaruh ya Mas, pengaruh kedisiplinan siswa, pengaruh hasil belajar siswa terhadap motivasi ini.
Ya sudah, kalau kamu mau mengisi pengaruh itu kan hubungannya dengan psikologis juga. Oke, kita gunakan angket kuesioner dibuat seperti Google Form atau angket tertilah ya, kuesioner tertilah. Nah, kalau cah MI diberinkan, nah nanti kon centang, nah itu nanti kemudian dihitung itunya. Itu menghasilkan angka kuantitatif, data kuantitatif. Wis instrumen penelitian ngono kuwi. Wis sik guys, tekan kene sik, tekan instrumen penelitian sik. Kalian wis dong urung.